Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam hari ini mengambil tema seorang bernama Nancy Matthews Edison. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk minta pimpinan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, pada saat ini kami mohon pertolongan Tuhan di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, dan juga kami mau belajar dari Nancy Matthews Edison. Bila kami boleh mendapatkan berkat dari firman-Mu dan dari tokoh ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan kita dari Amsal 1 ayat 8 yang bunyinya seperti demikian. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan mengabaikan ajaran ibumu. Bapak Ibu sekalian, Nancy Matthews Edison. Apakah kita tahu siapakah Nancy Matthews Edison ini? Mungkin kita belum pernah mendengar nama ini. Nancy Matthews Edison adalah ibu dari Thomas Alva Edison. Rasanya banyak di antara kita mengetahui siapakah Thomas Alva Edison. Ya, dia adalah seorang ilmuwan dan salah satu penemu yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Bapak Ibu sekalian, semasa kecil Thomas adalah anak yang memiliki gangguan dalam hal pendengaran sehingga dinilai sebagai anak yang lambat dalam berpikir dan dianggap tidak punya bakat. Hal ini membuat Thomas dikeluarkan dari sekolahnya sehingga Thomas hanya mengenyam pendidikan formal di sekolah hanya selama 3 bulan saja. Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi seperti ini banyak orang menilai bahwa masa depan Thomas akan suram. Tapi apakah benar masa depan Thomas menjadi suram? Rasanya tidak. Bagaimana Thomas Alva Edison bisa berhasil? Ini tidak lepas dari kesabaran dan kasih tulus dari ibunya dalam mendidik Thomas. Ibu Thomas yang adalah seorang guru memutuskan untuk menjadi guru pribadi bagi anaknya Thomas di rumah. Bapak Ibu sekalian, meski Thomas banyak kekurangan dan keterbatasan, tidak membuat ibunya putus asa. Ibunya dengan semangat terus mendidik dan mengajar Thomas. Semangat dan ketulusan ibunya ternyata disambut oleh Thomas sendiri. Thomas tidak pernah menyia-nyiakan segala usaha, jerih lelah, dan perjuangan ibunya itu. Dengan semangat, belajar, dan patuh kepada semua nasihat ibunya itu. Bapak Ibu sekalian, meskipun Thomas tidak mengikuti proses belajar secara formal di sekolah, ternyata Thomas pun punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan gemar mencoba-coba sesuatu yang baru. Hasil usaha keras ibunya, Thomas menjadi seorang ilmuwan dan seorang penemu dengan 1093 hak paten penemuan atas nama dirinya. Ini sangat luar biasa sekali. Rasanya tidak ada orang yang menyangka bahwa Thomas Alva Edison yang tadinya tidak diperhitungkan oleh siapa-siapa menjadi seorang yang jenius. Ini terjadi karena usaha keras dari ibunya. Ibu Thomas tidak pernah menyerah dalam mendidik Thomas. Ini membuat Thomas menjadi percaya diri bahwa dirinya itu sangat berarti. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca dan cerita tentang Thomas Alva Edison, maka kita bisa mengambil 2 pelajaran. Yang pertama, kita tidak boleh mengabaikan ajaran dan didikan dari orang tua kita. Orang tua mau mendidik dan mengajar kita tidak lain supaya kita bisa berhasil. Sangat jarang sekali ada orang tua yang tidak menginginkan anak-anaknya tidak berhasil. Semua orang tua ingin anaknya berhasil. Yang kedua, kita sebagai orang tua harus selalu memberikan ajaran dan didikan yang terbaik buat anak-anak kita. Berikanlah yang terbaik semaksimal mungkin dari waktu, tenaga, dan pikiran kita kepada anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ketika kita menjadi seorang anak, maka perhatikan
didikan, dan terimalah ajaran dan didikan dari orang tua kita. Dan ketika kita sebagai orang tua, maka berikanlah yang terbaik, ajaran dan didikan buat anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.